Kursi rodanya gerak sendiri. Kursi rodanya gerak sendiri. Kursi rodanya gerak sendiri. Assalamualaikum sahabat Nusantara. Kami hadirkan kisah nyata yang direkam oleh tim Bucin TV. Sebuah perjalanan menembus panti jompo tua di Bogor, yang kini hanya menjadi saksi bisu dan rumah bagi penghuni dari alam lain. Gue sedang berada di salah satu panti terbengkalai, panti jompo. Malam itu udara Bogor terasa menusuk. Davi dan tim Bucin TV melangkah masuk ke sebuah bangunan yang telah lama ditinggalkan. Bekas panti jompo yang menurut warga tak pernah benar-benar kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, apa itu? Kelelawar cuy, slow aja slow. Lorong-lorongnya gelap, dindingnya basah, dan setiap langkah seperti membangunkan sesuatu yang sudah lama tertidur. Ada sesuatu. Tanpa peringatan, terdengar bunyi jatuhan dari ruang sebelah. Dapur, oke dapur. Lalu, sebuah nyanyian lirih perempuan. Halus, namun cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Lu sadar gak sih? Tadi tuh sumpah demi Allah gua nggak ngunci, maksudnya gua nggak tutup pintu itu. Tadi gua masuk gua nggak tutup pintu ini. Gua udah mulai merinding. Davi terus melangkah maju ke depan, sambil mengawasi sesuatu yang dianggapnya terasa janggal. Ketika dia memasuki salah satu ruangan yang cukup gelap, dengan hati yang penuh dengan kekhawatiran, Davi memberanikan diri untuk membukanya dan lihat apa yang terjadi. Ya, karena emang gue kepo ya, di sana ada kelelawar, gue kaget. Apa itu? Ternyata itu seekor kelelawar, namun mampu membuat hatinya gemetar. Namun setelah itu suara demi suara mulai berdatangan. Ada suara seperti orang melempar batu, dan sontak ia langsung mengarahkan kameranya ke arah suara tersebut. Ketertarikan terhadap dunia-dunia mistis. Wow. Namun dengan anehnya, tak ada satupun benda yang terjatuh, bahkan tidak ada penampakan apa-apa. Takutnya ada pantangan apa yang nggak boleh dilakukan di sini. Gue belum sempet nanya-nanya ke teman-teman gue di sini. Davi tidak membiarkan pikirannya dipenuhi pikiran yang menakutkan. Dia terus mengeksplor tempat itu dan memasuki ruangan berikutnya. Alangkah baiknya kalau kita mengeksplor dari depan sampai ke belakang. Oke, apa ini? Gue berani. Gue pemberani. Namun ketika dia melanjutkan langkahnya menelusuri tempat itu, tiba-tiba terdengar suara benda terjatuh. Astagfirullahaladzim. Namun ketika kamera diarahkan, tidak ada benda apa-apa. Hal ini membuat dirinya sedikit gugup. Gue udah mulai merinding. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gue akan coba nenangin diri dulu. Langkah demi langkah ia hampiri semua ruangan yang penuh dengan misteri. Dengan langkahnya yang semakin berat, dia memberanikan diri. Ruangan juga ada. Wow, ini ruangannya kosong sih, tapi lu lihat deh, gila ini. Apa sih ini? Kayak tanaman rambat gitu. Gila dari atas gunting loh. Dan sebelah sini.
Di sudut sebuah ruangan, kamera menangkap pemandangan yang tak bisa dijelaskan. Segumpal rambut panjang, putih kusam, menggantung tak wajar. Tidak ada tubuh, tidak ada wajah, hanya rambut. Dan anehnya, rambut itu bergoyang pelan, padahal udara di ruangan benar-benar hening. Hal ini membuat David tertegun dan diam 1000 bahasa. Ia menunjukkan bahwa tadi di sebuah pintu ada sosok yang mengerikan. Namun anehnya, ketika dia menghampiri dan ingin membuktikan penglihatannya, sosok itu menghilang. Gue gak tau ketangkep apa enggak di kamera, tapi sumpah tadi gue jelas banget ngeliat kayak ada astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oke, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Kejanggalan tak berhenti di situ. Ia melihat sekelebat orang yang lewat di belakang ruangan depan. Ngedengar suara langkah orang. Gue kayak ngedengar suara langkah orang di sana. Setelah beberapa jam dia menelusuri tempat angker ini, akhirnya dia balik lagi ke tempat awal pertama dia masuk. Oke. Ini tuh tadi ruangan yang tadi gue mulai pertama kali. Langsung ke sini ya. Ketegangan memuncak ketika kursi roda di tengah ruangan bergerak sendiri, seakan mendorong dirinya keluar. Suaranya berderit, memantul di antara dinding, seperti bisikan untuk segera pergi. Ya Allah. Hah? Ya Allah, kursi rodanya gerak sendiri. Kursi rodanya gerak sendiri. Kursi rodanya gerak sendiri. Kursi rodanya gerak sendiri. Kursi rodanya gerak sendiri, ya Allah. Kursi rodanya gerak sendiri. Seorang warga bernama Pak Umar kemudian mengungkap rahasia kelam bangunan ini. Konon, di masa lalu, tempat ini digunakan bukan hanya untuk merawat orang tua, tapi juga untuk membuang mayat para pejuang pribumi pada masa penjajahan. Sejak itu, arwah mereka tak pernah tenang. Malam itu, tim meninggalkan panti jompo dengan pertanyaan yang tak terjawab. Apakah rambut itu benar milik kuntilanak? Atau hanya salah satu dari sekian banyak jiwa yang terjebak di sana? Pertanyaan yang mungkin hanya bisa dijawab oleh mereka yang berani kembali. Tadi, kalau kalian nonton, kalau kalian lihat pas bagian kursi roda itu jelas banget gerak sendiri. Aduh, gue nggak tahu kalau penampakan yang lain seperti tadi di kamar mandi, gue nggak bisa mastiin itu apa. Gue nggak tahu, mungkin itu cuma halusinasi gue. Tapi gue nggak tahu nanti di kamera ketangkep atau enggak. Gue nggak tahu nanti gue bakal nonton lagi di bagian proses editing, mungkin gue bakal lihat, gue bakal lebih detail lagi untuk mencari tahu tadi itu apa tadi sebenarnya juga di kamar mandi. Tapi yang pasti tadi gila itu. Tempat kosong bukan berarti tak berpenghuni, dan yang tak terlihat bukan berarti tak ada. Setiap ruang memiliki sejarahnya, dan setiap sejarah menyimpan luka yang tak selalu terlihat mata. Tak semua yang meninggalkan dunia ini benar-benar pergi. Ada yang masih terikat oleh rasa, dendam, atau penyesalan. Dan kita, manusia, hanyalah tamu di dunia yang kita pikir milik kita sendiri. Takutlah bukan hanya pada hantu, tapi juga pada dosa yang akan terus menghantui meski jasad telah tiada.